Halo Pisces, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading check energi tengah tahun. Kita akan lihat nge-review kayak 6 bulan kemarin kamu udah ngelewatin apa aja, udah belajar apa aja, dan apa yang perlu kamu perhatikan 6 bulan ke depan untuk memaksimalkan 2023 kamu ya. Oke, melewati ketidaknyamanan, berevolusi, bertransformasi dengan ketidaknyamanan. Energi kamu keluar nih. Page. Ada sesuatu yang baru atau anak itu signifikan ya dalam hidup kamu. Atau bisa jadi kamu akan menyambut kelahiran anak dalam rumah tangga kamu. Nih, tadi aku bilang bertransformasi, berevolusi dengan ketidaknyamanan ya. Transit ini kartu yang menggambarkan kayak ada situasi-situasi, orang-orang tertentu yang bikin kamu nggak nyaman atau terasa tidak nyaman, atau kayak tantangan, kesulitan gitu kan bikin kita nggak nyaman ya. Pengennya cepet-cepet aja, pengennya udah lewat aja gitu tantangan kesulitannya, pengen nggak punya tantangan. Tapi justru gini, ketika ada masalah, ketika ada tantangan, disitulah kita bertumbuh. Ya, sebagai individu, kita bertumbuh ketika kita melewati tantangan-tantangan secara karakter, secara mungkin ini berhubungan dengan pekerjaan kamu, growing juga secara pekerjaan bisnis kamu, secara kepribadian. Jadi kalau ketemu tantangan itu, nikmatin aja prosesnya ya. Dan di situ nanti ketika itu semua udah lewat, kamu akan lihat gitu seberapa jauh, seberapa kamu udah berevolusi, bertransformasi dengan ketemu tantangan, situasi, atau orang-orang tertentu yang bikin kamu nggak nyaman. Terutama ya, dengan snake di sini, bisa jadi ya yang kamu temuin itu adalah situasi yang tricky, orang-orang yang tricky, orang-orang yang mungkin di depan kamu terlihat baik, di belakang ternyata enggak. Ya, ada orang yang mungkin manipulatif, bohong, atau nusuk kamu dari belakang. Bisa jadi sebagian dari kamu menemukan situasi tertentu yang seperti itu atau orang-orang yang seperti itu ya. Tapi itu kayak jadi bekal kamu ke depannya untuk misalnya nggak mengabaikan red flag, untuk mendengarkan intuisi kamu. Karena sebenarnya ketika ada sesuatu yang situasi yang aneh-aneh gitu atau orang-orang yang punya intensi yang nggak baik, biasanya intuisi kita bilang sesuatu gitu. Dan kamu termasuk yang seharusnya intuitif ya, tapi bisa jadi karena kacamata kamu kayak melihat semua orang itu maunya dilihat baik aja gitu. Jadi kamu bisa mengabaikan red flag gitu. Warning, lampu merah yang semesta udah kasih buat kamu. Ya, karena itu tadi ke depannya nanti kamu belajar untuk kalau ada red flag kamu bisa lihat ya, kalau intuisi kamu bilang sesuatu kamu dengerin. Makanya ini situasi ini atau orang-orang seperti ini kamu perlu temuin gitu dalam perjalanan kamu. Lalu Hangman, ini adalah tema kamu 6 bulan ke belakang tuh kamu udah ngapain aja. Hangman itu pertama berbicara perubahan perspektif ya. Kamu melihat dari angle yang berbeda. Kayak tadi contohnya, kalau kamu ketemu misalnya orang-orang atau situasi yang tricky, kayak kamu bilang gini, oh iya ya perasaan gue nggak enak deh, oh iya ya intuisi gue kayaknya bilang sesuatu. Jadi kedepannya ketika intuisi kamu bilang sesuatu lagi, kamu akan lebih ngedengerin ya, kamu lebih peka, lebih lebih sensitif, dan lebih hati-hati ketika red flag udah muncul. Ya ini makanya ada perubahan perspektif, ada momen pencerahan, lihat kepalanya bersinar, ini menandakan pencerahan ya, inspirasi, momen kayak mata batin kamu tuh terbuka gitu, kamu bisa melihat gambaran besarnya. Hal-hal yang mungkin tadi kamu lolos dari pandangan kamu, sekarang kamu bisa ngerti, kayak kepingan puzzle-nya tuh udah nyatu semua, jadi kamu melihat gambar di puzzle-nya itu seperti apa. Lalu Hangman ini berbicara tentang pengorbanan, itu tadi ya, karena gini, kamu punya kecenderungan kamu melihat semua orang baik, terus kamu jadinya mau membantu semua orang, kamu mau baik sama semua orang, di titik kamu mengorbankan diri kamu ya. Dan kamu baru sadar belakangan, tapi nggak apa-apa, yang penting kamu udah ada momen pembelajarannya gitu, jadi kedepannya kamu nggak akan mengulang hal yang sama ya. Bisa juga ini kamu berkorban untuk sesuatu yang penting buat kamu. Lalu yang berikutnya, ini berbicara tentang adaptif dan fleksibel. Ya, oke. Yang menjadi pelajaran jiwa kamu, pertama ini berbicara tentang pembelajaran dengan hubungan romantis kamu, lalu yang kedua ini tentang itu tadi berhubungan dengan emosi, intuisi. Kamu belajar untuk kedepannya nggak mengabaikan intuisi kamu. Lalu ini berbicara tentang self love ya. Yang tadi aku bilang kamu mungkin terlalu baik sama orang, mengorbankan diri kamu sampai kamu lupa diri kamu juga perlu diperhatikan loh ya. Self love. Sama kayak gini contohnya, ketika kamu mau ngasih air sama orang kan kamu harus punya air dulu ya, nggak mungkin kamu lari-lari cari air di tempat lain. Sama kayak kamu kalau mau
memberi sesuatu kepada orang lain, kamu sudah harus bisa memberi itu dulu kepada diri kamu ya. Sayang sama diri kamu dulu. Jadi kamu ke depannya kamu nggak akan menguras energi kamu, waktu kamu atau apapun itu yang akhirnya membuat kamu kewalahan sendiri, capek sendiri atau bahkan mungkin kecewa ya. Karena itu tadi kebaikan kamu disalahartikan dengan dua kombinasi ini kayak aku melihat ada kebaikan-kebaikan yang disalahartikan ya dan kamu mengabaikan hal itu. Fondasinya adalah dengan Knight of Swords ini gini, spontan itu perlu, tapi mengambil resiko itu perlu, tapi gini, kamu perlu mengambil resiko yang terakar dan tertakar, terukur dan masuk akal ya. Misalnya gini, mengambil resiko yang masuk akal. Misalnya kamu tadinya kerja 9 to 5 gitu yang teratur ada jamnya, terus kamu mau membuka bisnis sendiri, berhenti kerja 9 to 5 terus buka bisnis sendiri. Mengambil resiko yang terukur tuh yang seperti itu. Misalnya kalau kamu mau buka bisnis, kamu perlu modal berapa, kamu perlu tabungan berapa untuk kamu bertahan hidup sebelum kamu benar-benar berhenti dari kerja 9 to 5 kamu. Itu contoh, itu resiko yang terukur, yang tertakar. Kalau resiko yang nggak terukur, yaitu misalnya berjudi gitu. Atau berinvestasi yang nggak jelas gitu, investasi bodong, itu resiko yang tidak terukur. Jadinya nggak ada manfaatnya sama sekali gitu kalau kita buka bisnis. Kan ketahuan gitu, kita bisa menghasilkan sesuatu dengan rentang waktu tertentu. Tapi kalau misalnya judi, itu kan resiko yang sebenarnya nggak ada dasarnya sama sekali ya. Cuman tebak-tebakan. Ini contoh, spontan perlu kadang-kadang, mengambil resiko perlu, tapi diikutin dengan praktikal, diikutin ada hitung-hitungannya ya. Lalu yang kedua, perhatikan emosi. Perhatikan gini, dengan Knight of Swords ini antara kamu meledak-ledak atau terlalu emosi, terlalu dikendalikan emosi kamu, atau kamu nggak mengekspresikan emosi kamu sama sekali, jadinya mendem gitu ya. Ini adalah sebuah apa ya? Sebuah pesan untuk kamu bisa mengelola emosi kamu dengan baik ke depannya ya. Bisa menyeimbangkan antara logika dan perasaan gitu. Jadi walaupun ada sesuatu yang mempengaruhi emosi kamu nggak melakukan hal-hal impulsif yang kamu sesalin nantinya ketika kita marah atau sedih, kita melakukan sesuatu yang kita nggak pikir dulu gitu ya karena kebawa emosi. Bisa jadi udahannya ketika kita udah tenang, kita menyesali hal itu. Sama ketika kita seneng banget, kita melakukan sesuatu nggak pakai mikirin, udahannya ketika emosinya udah, senengnya udah turun pelan-pelan, bisa jadi kita menyesali hal itu. Ya ini sebuah reminder buat kamu untuk lebih mindful sama emosi kamu, sama spontanitas, sama impulsivitas. Ini untuk jadi fondasi kamu yang perlu kamu perhatikan 6 bulan ke depan ya. Yang perlu kamu lepaskan adalah gini, yang perlu kamu rilis adalah hati-hati gitu ya. Hati-hati karena itu tadi, kamu punya kecenderungan untuk melihat semua orang baik aja, kamu punya kecenderungan untuk baik banget sama orang, untuk di titik mengorbankan diri kamu ya. Jadi ini kamu perlu lebih apa ya, lebih protektif gitu, lebih ngerem, lebih hati-hati, lebih memperhatikan red flag. Ini sebuah apa yang, sesuatu yang perlu kamu perhatikan 6 bulan ke depan. Supaya apa, kamu nggak perlu mengulangi pelajaran yang sama ya, ketika intuisi kamu bilang sesuatu, ketika kamu ada rasa-rasa nggak enak tentang orang-orang tertentu, hal-hal seperti itu ya. Karena di sini ada temanya buat kamu, sesuatu yang tricky atau yang tersembunyi atau sesuatu yang kamu perlu waspada. Oke, yang menanti kamu 6 bulan ke depan adalah Chariot. Chariot ini adalah kartu progres, kartu kesuksesan, kartu movement, kartu keadaan bergerak ke arah yang lebih baik ya, berprogres ke arah yang menyenangkan, ke arah yang lebih baik. Ibaratnya kalau kamu bisnisnya kamu berprogres, pekerjaan kamu berprogres, keuangan kamu berprogres, apapun yang kamu melihat progres dalam hidup kamu, kamu bisa melihat itu akan ada hal-hal atau aspek-aspek tertentu, atau bisa jadi semuanya ya, di hidup kamu yang kamu akan lihat berprogres di 6 bulan ke depan. Ini juga berbicara kesuksesan, keberhasilan, pencapaian, perpindahan, pindah tempat, pindah rumah, pindah lokasi, pindah pekerjaan. Seperti itu. 6 bulan kamu ditutup dengan manis ya tahun 2023 ini. Kita lihat satu pesan lagi. Show the world the real you. Tunjukkan diri kamu yang sesungguhnya kepada dunia. Kalau misalnya ada part diri kamu, ekspresi kreatif diri kamu. Nih, ini juga berbicara kartu self love ya. Kartu self love ya. Ketika kita self love, kita nggak perlu kita nggak perlu menutupi part-part diri kita karena kita takut dijudge orang atau dikomentarin tertentu dari orang-orang tertentu. Ini sebuah reminder kalau misalnya sebagian dari kamu ada yang misalnya gini, kamu punya energi kreatif, kamu ingin melakukan sesuatu hal, kamu nggak menunjukkan diri kamu yang sesungguhnya karena mungkin khawatir penilaian dari orang-orang tertentu, mungkin takut dikomentarin apa gitu.
gini, tunjukkan gitu. Selama intensi kamu nggak menyakiti atau merugikan orang lain, kamu nggak perlu khawatir dengan hal itu ya. Karena dunia, aku bilang ini sama Aquarius deh kalau nggak salah, dunia ini akan membosankan kalau semua orang sama ya. Jadi kamu itu pribadi yang unik, kamu itu berbeda, jadi kenapa harus sama gitu? Kenapa harus khawatir ketika kita berbeda dengan orang lain? Seperti itu ya. Oke, segitu aja dulu pesannya buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.